Sobat Musik Kebun. Balik lagi bareng MR Markus, DIWD Channel, dan sumpah demi apapun, kali ini kita mau bahas tanaman yang bener-bener bikin geger dunia perplanaan. Lihat deh tanaman yang ada di sebelah gua ini. Daunnya bolong-bolong kayak kena gigit, tapi kenapa sih tanaman ini bisa viral banget dan harganya gak masuk akal? Yap, spinner banget. Hari ini kita akan bedah habis si primadona, si daun bolong, si eksotis, monstera. Kita nggak cuma ngebahas yang biasa-biasa aja, tapi kita akan kepoin habis-habisan. Asalnya dari mana sih nih monstera? Apa dia emang dari Mars? Gimana ciri-ciri yang beneran unik? Biar kamu nggak ketipu. Jenis-jenis yang jadi buruan kolektor sultan, kayak monstera variegata atau obliqua. Dan yang paling penting, kita spill harganya. Kenapa sih harganya bisa gila banget? Bahkan ada yang harganya setara mobil. Jadi buat kamu yang pengen tahu rahasia dari si daun bolong ini, jangan skip. Wajib tonton sampai frame terakhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu, like video ini, dan share ke teman kamu, gaspol. Kisah sang raksasa hutan yang aneh, Monstera. Izinkan saya bercerita tentang Monstera, sang primadona di dunia tanaman hias yang misterius dan memukau. Namanya sendiri sudah mengandung misteri. Monstera, dari kata Latin yang berarti aneh atau mengerikan. Sebuah julukan yang diberikan oleh para penjelajah karena ukurannya yang kolosal dan penampakan daunnya yang berlubang di habitat aslinya. Kisah pertama, kelahiran di bawah kanopi hutan. Kisah Monstera dimulai jauh di jantung hutan hujan tropis, Meksiko dan Amerika Tengah. Di sana, ia bukanlah tanaman hias yang duduk manis di pot, melainkan seorang pendaki ulung epifit. Saat ia masih berupa anakan, daunnya berbentuk hati, utuh, dan tanpa lubang. Ia merangkak perlahan, berusaha mencari cahaya di tengah lebatnya pepohonan yang menjulang tinggi. Sebuah perjuangan melawan kegelapan. Ketika ia berhasil menemukan pohon penopang, ia mulai memeluknya dengan erat, menggunakan akar udara yang kokoh, menjulur mencari celah dan sumber kelembapan. Semakin tinggi ia memanjat, semakin dewasa ia merasa, dan pada saat itulah keajaiban evolusi mulai terlihat. Daun-daunnya mulai terbelah dan berlubang, sebuah proses yang dikenal sebagai fenestrasi. Mengapa daunnya rusak, diukir seperti itu? Ini bukanlah kerusakan, melainkan sebuah adaptasi cerdas. Lubang dan belahan itu memungkinkan angin kencang di hutan melewati daun tanpa merobeknya. Sakeli memastikan cahaya matahari yang jarang bisa menembus hingga ke daun-daun di bawahnya. Sungguh, sebuah desain alam yang sempurna. Kisah kedua, varian kecil dan sang variegata. Keluarga Monstera pun menyebar dan berevolusi dalam berbagai rupa yang menawan. Eida Monstera deliciosa, sang raksasa yang paling terkenal. Daunnya bisa selebar kepala manusia dewasa, dengan belahan yang dramatis, membuatnya dijuluki Swiss cheese plant. Dialah ikon sejati dari genus ini. Ada pula adiknya yang lebih mungil dan genit, Monstera adansoni, yang kita kenal sebagai janda bolong. Ia memiliki lubang-lubang yang lebih banyak dan lebih bulat di tengah daun, memberikan kesan renda yang halus. Namun, kisah yang paling menarik adalah tentang Monstera variegata. Ia adalah anomali langka, seorang bangsawan dengan corak putih atau krem yang kontras di atas hijau. Variegasi ini adalah mutasi genetik yang membuatnya lebih rapuh, tumbuh lebih lambat, dan tentu saja jauh lebih mahal. Kehadirannya selalu menjadi buruan para kolektor, menjadikannya permata yang diidam-idamkan. Inilah penjelasan lengkap tentang ketiga keluarga Monstera. Daunnya, ciri khas utama Monstera deliciosa adalah bentuk daunnya yang unik. Ukuran besar. Daunnya bisa sangat lebar, bahkan mencapai panjang 90 cm dan lebar 60 cm pada tanaman yang sudah dewasa di habitat aslinya. Bentaknya, secara umum, daunnya berbentuk seperti hati ovet cordet. Fenestrasi, daunnya memiliki belahan-belahan di tepi daun pinnatifid. Dan yang paling
ikonik adalah adanya lubang-lubang atau celah-celah alami di tengah helaian daun fenestrasi. Lubang-lubang inilah yang membuatnya dijuluki Swiss cheese plant. Warnanya berwarna hijau pekat dan sering terlihat mengilap. Batangnya berbentuk silinder dan berbuku-buku. Sifat tanaman ini termasuk tanaman merambat atau menjalar evergreen vine. Di alam liar, ia dapat tumbuh tinggi hingga 20 meter di pohon-pohon lain. Memanjat menggunakan akar udara aerial root. Beberapa julukan umum untuk Monstera deliciosa dan terkadang untuk genus Monstera secara umum adalah Swiss cheese plant tanaman keju Swiss. Julukan ini sangat populer dan mengacu pada lubang-lubang alami pada daunnya, yang mirip dengan lubang pada beberapa jenis keju Swiss seperti keju Emmental. Monstera King Raja Monstera. Julukan ini sering digunakan di Indonesia, terutama untuk Monstera deliciosa yang memiliki ukuran daun yang besar. Ekar naga. Julukan ini juga kadang diberikan untuk Monstera, merujuk pada bentuk tanaman merambat dengan daun besar. Catatan di Indonesia, julukan janda bolong sering digunakan, tetapi julukan ini sebenarnya lebih spesifik untuk jenis lain, yaitu Monstera adansonii dan Monstera obliqua, yang lubang daunnya lebih dominan di tengah dan tidak terbelah di tepi seperti deliciosa. Namun, karena kemiripannya, terkadang Monstera deliciosa juga ikut disebut janda bolong. Harga Monstera deliciosa sangat bervariasi, tergantung pada bibit kecil atau remaja, tentu lebih murah daripada tanaman dewasa king size. Young jenis variet Monstera deliciosa hijau biasa. Harganya relatif terjangkau, mulai dari sekitar Rp30.000 hingga Rp150.000 untuk ukuran sedang, dan bisa mencapai Rp300.000 hingga lebih dari Rp1,0 untuk ukuran yang sangat besar atau king size yang rimbun. Monstera deliciosa variegata, varietas dengan corak warna putih variegata. Ini jauh lebih langka dan mahal. Harganya bisa mencapai jutaan rupiah, mulai dari 500.000 hingga di atas 5 juta. Tergantung seberapa banyak corak putihnya mutasi. Selanjutnya, Monstera adansonii yang populer disebut janda bolong adalah tanaman hias merambat yang sangat digemari karena keunikan daunnya. Daun berlubang fenestrasi. Ciri paling khas dari janda bolong adalah adanya lubang-lubang alami yang terbentuk di tengah permukaan daun. Lubang-lubang ini memberikannya nama umum, Swiss cheese plant tanaman keju Swiss. Penting untuk dicatat, lubang pada Monstera adansonii umumnya tidak sampai sobek hingga ke tepi daun, menjadikannya berbeda dengan beberapa jenis Monstera lain. Bentuk dan ukuran daun. Daunnya berbentuk hati atau oval, dengan ujung yang sedikit meruncing. Ukurannya relatif kecil atau sedang, tidak sebesar Monstera deliciosa. Warna daunnya didominasi warna hijau pekat atau hijau tua yang indah, terkadang dengan gradasi hijau muda. Pola pertumbuhan. Tanaman ini adalah jenis merambat vining. Batangnya fleksibel dan tidak terlalu kaku, sehingga bisa dibiarkan menjuntai ke bawah sebagai tanaman gantung atau diarahkan merambat ke atas menggunakan tiang penyangga. Taurus. Kisaran harga Monstera adansonii. Harga janda bolong sangat bervariasi, tergantung pada ukuran tanaman, kesehatan, dan jenisnya. Antak jenis hijau biasa. Harga untuk bibit kecil atau potongan stek yang baru berakar cenderung sangat terjangkau, dimulai dari sekitar Rp10.000 hingga Rp50.000. Tanaman yang sudah dewasa dan rimbun dalam pot atau yang sudah merambat pada turus, harganya bisa mencapai Rp80.000 hingga Rp150.000 atau lebih, tergantung kerimbunan dan panjangnya. Antak varietas variegata bercorak putih atau kuning. Jika Anda menemukan Monstera adansonii variegata jenis dengan bercak warna putih atau kuning pada daun, harganya melompat sangat tinggi. Varietas langka ini bisa dijual mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah per tanaman karena tingkat kelangkaan dan keindahan coraknya. Panting on talk bahwa harga ini adalah perkiraan yang dapat berubah sewaktu-waktu dan bervariasi antara daerah dan toko.
Yang terakhir ini, yang paling mewah, adalah salah satu tanaman hias paling dicari karena mutasi genetik yang menghasilkan pola warna unik. Ia adalah variasi dari spesies Monstera. Yang paling populer adalah Monstera deliciosa variegata. Ciri utama, corak variegasi. Ciri khas yang membuatnya istimewa adalah variegasi pada daunnya. Alih-alih hijau polos, daunnya memiliki bercak-bercak, belang, atau blok warna lain seperti putih, krem, atau kuning mint yang tersebar secara acak dan tidak beraturan. Pola warna variegasi ini timbul karena bagian daun tersebut kekurangan klorofil, pigmen hijau yang penting untuk fotosintesis. Karena itu, bagian yang putih cenderung lebih sensitif terhadap sinar matahari langsung. Jenis corak. Beberapa varian yang terkenal adalah Monstera albo variegata, memiliki corak warna putih kontras. Monstera Thai Constellation, coraknya berupa titik-titik atau splatter warna krem atau kekuningan, menyerupai taburan bintang. Pola langka. Kadang muncul pola langka seperti half moon, di mana separuh daun berwarna hijau dan separuh lainnya berwarna putih bersih. Pola ini sangat dicari dan meningkatkan nilai jualnya. Pentakton, sema seperti Monstera deliciosa non variegata. Monstera variegata memiliki daun besar, mengkilap, dan berbentuk hati. Seiring pertumbuhannya, daun-daun ini akan mengembangkan lubang dan sobekan alami fenestrasi yang semakin menambah daya tarik tropisnya. Tanaman ini tumbuh merambat dan membutuhkan penopang. Harga Monstera variegata. Harga Monstera variegata dikenal sangat tinggi di pasaran, menjadikannya sebagai salah satu tanaman sultan. Faktor penentu harga yang fantastis. Harga yang mahal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Kelaikan. Variegasi adalah hasil mutasi yang tidak mudah dikembangbiakan secara massal. Kualitas semakin stabil dan menarik pola putihnya, tidak mudah kembali hijau atau revert. Semakin mahal harganya, ukuran, dan jumlah daun. Bibit stek atau bonggol, untuk potongan batang atau bibit satu daun, harganya bisa dimulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tanaman dewasa. Untuk tanaman muda dengan beberapa daun stabil, harganya melonjak menjadi jutaan hingga puluhan juta rupiah. Spesimen jumbo. Tanaman dewasa yang sangat besar, sehat, dan memiliki variegasi sempurna dapat mencapai harga ratusan juta rupiah dan sering menjadi incaran kolektor. Secara keseluruhan, Monstera variegata dihargai berdasarkan tingkat keindahan, kestabilan, dan kelangkaan pola warnanya, bukan hanya berdasarkan ukurannya saja. Kisah ketiga, menjinakkan sang ratu tropis. Ketika Monstera dibawa ke Rama, kita sebagai tanaman hias indoor, kita harus memahami bahwa ia masih membawa jiwa hutan tropis di dalam dirinya. Cahaya, bukan bakaran. Ia membutuhkan cahaya terang, tetapi selalu terfilter tidak langsung. Cerminilah sifatnya di hutan, di mana ia mendapatkan cahaya yang menyaring melalui kanopi pohon. Jika ia merasa terlalu gelap, ia akan mogok, menolak membelah daunnya sebagai protes. Kelembapan adalah kunci. Ia merindukan kelembapan hutan. Jika udara terlalu kering, ujung-ujung daunnya akan mengering dan berwarna coklat. Sesekali, berikan ia hujan buatan dengan menyemprot daunnya. Akar yang bernapas sebagai pendaki. Akarnya terbiasa mendapatkan banyak udara. Oleh karena itu, kita harus memberikan media tanam yang sangat gembur dan mudah mengalirkan air. Jika Anda menyiram berlebihan, akarnya akan tercekik dan tenggelam. Itulah awal mula dari penyakit busuk akar yang paling ditakuti. Monstera mengajarkan kita bahwa keindahan sejati tidak harus sempurna atau utuh. Justru lubang dan belahan yang menjadi ciri khasnya lah yang membuatnya unik, kuat, dan dicintai di seluruh dunia. Ia adalah pengingat hijau tentang kekayaan dan kecerdasan alam. Gimana Sobat Mini Kebon? Sekarang udah nggak bingung lagi kan kenapa Monstera ini bisa jadi primadona? Ternyata di balik daunnya yang bolong-bolong itu, ada cerita panjang dari hutan tropis sampai jadi simbol kemewahan di rumah kita. Jadi Bihir ini bukan sekadar tanaman, tapi sebuah karya seni alam dengan harga yang sebanding. Kalau kamu suka pembahasan yang kayak gini, yang bedah tuntas tentang tanaman hias yang harganya mahal-mahal, kasih tahu gue di kolom komentar ya. Mungkin next kita bahas philodendron atau aglaonema. Terima kasih banyak sudah nonton dari awal sampai akhir.
Jangan lupa tombol subscribe dan loncengnya ditekan, karena itu gratis dan sangat berarti buat mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.